Menurut aku, ini adalah cerita paling menjijikan yang pernah aku ceritain. Hello guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ceritain tentang satu keluarga yang sangat berbeda dari keluarga-keluarga lain. Berbedanya itu bukan berbeda yang baik ya, tapi kayak buruk banget. Dan keluarga ini bernama keluarga Golan. Iya guys, jadi ceritanya sangat menarik dan juga sangat jijik. Jadi buat kamu yang mungkin lagi snacking sekarang, mungkin kamu bisa berhenti sejenak ya, karena mungkin aja ketika kamu dengerin cerita ini kamu bakal ngerasa kalau oh my god, aku jadi nggak mau makan lagi. Ini adalah kisah nyata yang menginspirasi film The Hills Have Eyes. Kalau kamu sudah nonton The Hills Have Eyes, kamu pasti tahu betapa menjijikannya film itu. Tapi kalau misalnya kamu belum pernah nonton, aku saranin kamu untuk jangan nonton ya. Kayaknya itu adalah salah satu film yang setelah aku nonton aku jadi ngerasa kayak oh my god, sedih tapi kayak sedikit nyesel gitu. Kalau ini adalah video pertama yang kamu nonton dari channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Anyway, let's get to the story right now. Nah, cerita ini dimulai pada tahun 1984 di Nova Scotia, Kanada. Nova Scotia itu adalah salah satu daerah pegunungan, dan di Nova Scotia ada sebuah kota kecil yang bernama Wolfville. Iya, kayak nama-nama kota Twilight gitu nggak sih, kayak Wolfville. Nah, Wolfville ini seperti di film Twilight juga ya, ini adalah sebuah kota kecil. Ada banyak sekali bangunan-bangunan tua dan orang-orangnya juga ramah, mereka saling kenal. Meskipun ini adalah sebuah kota kecil, terdapat sebuah universitas. Jadi kota Wolfville ini juga dikenal sebagai kota pelajar. Selain itu, kebanyakan penduduk Wolfville adalah petani dan juga peternak. Tapi keluarga Golar tidak tinggal di Wolfville, melainkan tinggal di luar Wolfville, tepatnya di Gunung Selatan. Dan seperti namanya, Gunung Selatan itu adalah tempat pegunungan yang sangat populer sekali untuk orang-orang pergi berburu maupun camping, tapi tidak ada banyak orang yang beneran tinggal di sana gitu loh. Dan orang-orang yang tinggal di Gunung Selatan ataupun South Mountain itu kebanyakan adalah orang-orang yang sangat-sangat tidak berada. Jadi keluarga Golar ini juga adalah keluarga yang tidak berada. Di tahun 1980-an, keluarga Golar terdiri dari 25 orang. Sebanyak itu. Tapi mereka semuanya tinggal di dalam 2 rumah saja, dan rumah ini sangat-sangatlah kumuh sampai jendelanya tuh tidak ada gordennya, dan di dalamnya juga perabotnya itu nggak ada ataupun meja makannya sudah rusak, jadi sama sekali tidak tertata. Memang sih ya, ada banyak sekali orang-orang yang tidak berada, tapi kalau misalnya mereka adalah orang yang bersih, pasti setidaknya kalau nggak ada perabot pun di dalam rumahnya itu tertata rapi dan bersih gitu loh, karena setiap hari disapu, dipel. Berbeda dengan keluarga Golar, benar-benar mereka itu tidak peduli dengan kebersihan rumah maupun fisik mereka. Jadi mereka itu jarang sekali cuci baju, jarang mandi, tidak gosok gigi. Jadi benar-benar mereka juga tidak tahu yang namanya self care. Nah, karena mereka juga tidak jaga diri, tidak jaga rumah mereka, di pekarangan rumah mereka juga terdapat banyak sekali mobil-mobil rongsokan dan sepeda yang sudah butut ya. Pekarangannya juga sangat tidak rapi, rumput-rumputnya juga tidak digunting. Jadi beneran sebuah tempat tinggal yang bisa dibilang itu tidak layak. Nah, gimana cara keluarga Golar bertahan hidup? Mereka itu tidak bekerja ya. Jadi setiap harinya mereka memiliki sedikit kebun untuk menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Mereka juga memiliki sedikit ternak ayam, dan selain itu untuk cari makan mereka sering pergi memancing dan mencari cherry dan juga berry di hutan. Jadi mereka itu memang tidak bekerja ya. Well, kenapa ada 25 orang, kenapa mereka tidak bekerja gitu loh? Salah satunya, mereka tuh tidak diizinkan untuk bekerja karena cara hidup mereka itu sangat berbeda dari cara hidup orang-orang biasanya, dimana kebanyakan dari anggota keluarganya memiliki cacat fisik dan juga mental. Kenapa? Karena mereka itu
itu adalah generasi yang lahir karena incest. Iya guys, jadi nggak tahu ini tuh dimulai dari siapa, tapi yang jelas dari generasi sebelumnya yang sudah meninggal itu mereka juga sudah mulai incest. Makanya ketika sampai ke generasi kedua, ketiga itu mereka sudah terbiasa gitu loh dengan kehidupan ini, dan mereka karena juga jarang bersosialisasi dengan masyarakat, mereka tinggal sendirian di hutan bersama dengan keluarga mereka. Inilah yang mereka tahu. Jadi mereka itu bakal berjigi-jigi dengan anggota keluarga sendiri, lalu bayi pun lahir, dan bayi ini juga akan memiliki cacat mental dan juga fisik yang lebih parah dari generasi sebelumnya, karena memang itulah yang terjadi ketika seorang pasangan berincest. Oke. Nah, anehnya ke-12 anak keluarga Goller itu mereka semuanya sekolah. Kenapa? Karena itulah satu-satunya cara keluarga Goller bisa mendapatkan tunjangan kesejahteraan sosial, di mana itu adalah sejenis tunjangan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu keluarga yang tidak mampu, yang tidak memiliki pekerjaan, membantu mereka dalam membayar biaya rumah sakit, biaya uang sekolah, dan juga misalnya sebuah keluarga nih yang tidak berada, mereka punya anak. Nah, pemerintah itu bakal kasih insentif untuk membiayai kehidupan anak-anak mereka. Jadi memang sih ya, pemerintah di Kanada itu beneran generous banget. Alasan kenapa mereka kasih anak mereka sekolah ya hanya itu, untuk mengumpulkan tunjangan, karena basically orang tua di keluarga Goller itu nggak peduli dengan edukasi. Nah, makanya kalau misalnya anak-anak Goller ke sekolah setiap hari, ini bakal menunjukkan ke pemerintah kalau oke, kami itu punya 12 orang anak dan setiap harinya mereka sekolah, kita juga berusaha untuk mengasuh mereka, mana uang tunjangan kami. Satu hal yang menjijikan dari keluarga ini adalah mereka mulai menjigi-jigi anak mereka sendiri ataupun anak saudara mereka sendiri itu di usia ketika anak tersebut baru sekitar 8 sampai 9 tahun aja. Mau itu cowok, mau itu cewek, mereka juga mengalami hal yang sama. Dan mungkin kamu tanya, apakah mereka nggak pernah lapor gitu loh kepada guru ataupun polisi? Sebenarnya mereka pernah gitu, tapi karena keluarga Goller itu tinggal di South Mountain ya, mereka itu adalah keluarga yang tidak berada dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di Wolfville. Orang Wolfville, kepolisian Wolfville itu ngerasa kalau mereka itu orang dari South Mountain, kayak nggak peduli gitu lah ya, mereka itu adalah yang tidak berada. Ya udah, kayak mereka itu bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Jadi beneran kasihan sekali ya, anak-anak tersebut sudah beberapa kali menceritakan pengalaman hidup mereka, tapi guru dan juga kepolisian tidak percaya dan juga tidak peduli. Untungnya di tahun 1984, tepatnya pada tanggal 21 Januari, salah satu dari anak Goller yang bernama Sandra Goller memberitahukan pengalaman hidupnya kepada seorang guru. Jadi pada saat itu Sandra berusia 14 tahun. Di hari itu sebenarnya dia itu tidak ingin menceritakan hal ini ya, karena di hari itu dia dihukum karena dia tidak memperhatikan guru ketika guru lagi ngajar. Jadi akhirnya gurunya pun suruh dia, udah kamu keluar aja, kamu berdiri di koridor sampai kelas aku selesai baru kamu boleh masuk gitu kan. Nah, akhirnya Sandra pun keluar, tapi nggak tahu kenapa dia nggak tahan lagi ya, dia pun mulai menangis, sehingga salah satu guru yang lewat di koridor itu langsung berhenti dan bertanya kepada Sandra, kenapa kamu nangis? Sandra pun bilang kalau sebenarnya ayah aku itu perlakukan aku seperti istrinya, dan ayah aku itu sudah menjigi-jigi aku sejak aku berusia 9 tahun. Nah, guru ini yang tidak pernah mendengarkan cerita Sandra maupun keluarga Goller sangat terkejut, dan akhirnya dia melaporkan hal ini kepada kepala sekolah, di mana kepala sekolah lalu memanggil CPS, itu adalah Badan Perlindungan Anak di Amerika, dan salah satu pekerja sosialnya datang bertanya lebih banyak kepada Sandra, di mana tampaknya testimoni dan cerita Sandra itu sangat jujur banget ya, kayaknya dia tuh nggak bohong gitu. Jadi polisi pun dipanggil, polisi kembali menginterogasi Sandra, dan Sandra menceritakan semuanya, di mana dia bilang kalau saya itu sudah mulai dijigi-jigi sama ayah saya sejak saya berusia 9 tahun, dan ayah saya sampai sekarang asik menjigi-jigi saya, memaksa saya untuk hamil anak dia karena dia itu pingin punya anak cowok. Kayak kamu bisa bayangin gak sih, kayak oh my god banget, like so jijik banget. Sandra juga bilang kalau biasanya saya itu dijigi-jigi sama ayah saya sebanyak 15 kali per bulan. Iya guys, yaitu 2 hari sekali sama ayahnya sendiri, dan pastinya itu dia
dipaksa gitu dong. Dimana akhirnya polisi Kanada percaya dengan cerita Sandra, tapi mereka tetap berhati-hati untuk meng-approach keluarga Goller karena mereka tahu kalau ini adalah keluarga yang memiliki cacat mental dan mereka juga memiliki senjata. Jadi polisi juga was-was kalau misalnya begitu datang gitu terus bilang kalau oh kita mau nangkap kalian karena kalian menjahati anak kalian sendiri gitu. Bisa aja nanti mereka itu dilukai sama orang tua keluarga Goller gitu. Jadi akhirnya polisi pun berencana kalau anak-anak itu bakal dijemput dari sekolah dan kayak dibawa gitu ke sebuah rumah gitu loh. Jadi bener-bener anak-anaknya itu dilindungin dulu, baru nanti polisi pelan-pelan merencanakan gimana sih kita bisa datang ke rumah keluarga Goller dan menangkap mereka semua gitu. Jadi itulah rencana polisi. Nah, rencana penjemputan anak ini berlangsung selama beberapa hari ya, dan lama-lama memang semua anak itu dijemput gitu loh sama polisi dan diamankan. Di malam pertama ketika Sandra hilang, itu bapaknya yang namanya tuh William, yaitu ketua keluarga Goller juga, dia udah marah banget sama si Sandra. Dia udah rasa kalau Sandra itu mencoba untuk melarikan diri, dan satu-satunya cara si William itu bisa melampiaskan kemarahannya adalah dia bakal menjigi-jigi adik Sandra, yaitu seorang cewek yang bernama Donna. Pada saat itu Donna baru berusia 11 tahun. Untungnya keesokan harinya Donna berhasil dijemput oleh polisi. Dan ketika polisi pertama bertanya kepada anak-anak Goller, mereka itu bungkam gitu loh karena mereka takut kalau misalnya mereka cerita nanti mereka dihukum sama orang tua mereka. Tapi lama-lama setelah polisi pelan-pelan cerita kepada mereka kalau kalian itu sudah aman dan orang tua kalian tidak akan bisa melukai kalian lagi, anak-anak keluarga Goller mulai memverifikasi cerita Sandra. Selain itu, testimoni adik Sandra yaitu Donna, ini adalah salah satu testimoni yang membuat polisi langsung ingin menangkap keluarga Goller. Jadi dia bilang kalau iya, saya itu mulai dijigi-jigi sama ayah saya sendiri ketika saya berusia 5 tahun, bukan 8, bukan 9, 5 tahun. Dan si Donna itu bilang kalau selain ayah saya yang melakukan ini kepada saya, paman-paman saya juga melakukan hal yang sama. Dimana ketika paman saya itu ingin melakukan hal yang menjijikan kepada kami, mereka itu bakal kasih ayah saya satu kotak bir atau satu bungkus rokok aja, dan ayah kami akan menyuruh kami untuk berbaris menghadap dinding gitu ya, dan paman kami akan memilih gitu loh dia itu pingin melakukan hubungan itu sama siapa ya guys. Jadi beneran kayak gross banget, dan ini pun membuat polisi langsung yakin kalau oke, kita harus tangkap orang tua keluarga Goller ini ya, karena mereka itu beneran kayak jijik banget. Dan satu hal yang sedih dari kisah anak-anak Goller ini adalah dokter tahu, guru sekolah mereka itu tahu kalau setiap harinya mereka akan datang dalam keadaan yang sangat kotor, baju mereka itu nggak pernah diganti, mereka juga bau dan juga kurus. Jadi kelihatan sekali gitu loh secara fisik kalau mereka itu kurang gizi dan kurang terawat. Tapi karena mereka tinggal di South Mountain, guru-guru dan juga dokter yang mengecek mereka tidak peduli dengan kondisi keluarga mereka sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya polisi pun menangkap keluarga Goller, termasuk juga William. William itu adalah ayah Sandra dan juga ketua dari keluarga Goller ini. Dan ketika polisi menggeledah rumah mereka ya, satu polisi bilang kalau rumah mereka itu bau paret. Jadi beneran baunya itu bau banget karena beneran ada kotoran di mana-mana dan juga sisa makanan berserakan. Jadi beneran kayak gak terawat banget. Dan ketika polisi menangkap 13 orang tua keluarga Goller, mereka itu ditanya gitu loh satu persatu, kalian tahu gak sih apa itu incest gitu kan ya? Do you know what the word incest means? Insect? Incest. No. Tapi karena kebanyakan dari mereka itu memiliki cacat mental, mereka tidak tahu apa itu incest. Mereka malah kiranya itu adalah insect, yaitu serangga. Jadi beneran mereka itu tidak memiliki kapasitas mental layaknya orang yang normal. Itu juga karena salah orang tua mereka gitu loh, karena orang tua mereka itu melakukan hubungan incest. Jadi akhirnya ke-13 orang tua Goller itu dihukum, tapi kebanyakan dari mereka hanya mendapatkan 1 sampai 7 tahun
tahun penjara saja. Karena lagi-lagi pengacara yang membela keluarga Goller merasa kalau mereka itu tidak sadar kalau perbuatan incest itu salah, dan mereka juga memiliki cacat mental. Jadi mereka tidak bisa dinyatakan bersalah 100% karena mereka itu tidak tahu gitu loh. Untungnya kisah ini memiliki happy ending ya, dimana ke-12 anak Goller itu ditaruh di rumah yatim piatu, dimana akhirnya mereka diasuh keluarga yang normal yang bisa menjaga mereka dengan baik. Ini ada happy endingnya sih, karena ingat nggak adik Sandra yaitu si Donna, sampai hari ini dia bekerja untuk melawan kekerasan terhadap anak dan dia sangat aktif dalam organisasi perlindungan anak di Kanada. So ya guys, itulah cerita dari keluarga Goller. I know cerita ini tuh kayak jijik banget, tapi aku nggak tahu kenapa ketika aku pertama kali baca cerita ini aku ngerasa kayak oh my god, ini kayak menarik banget ya, kayak film The Hills Have Eyes. Ternyata memang ini adalah cerita yang menginspirasi film itu. Jadi I just thought like maybe you would like it too. Anyway, kalau kamu suka, make sure untuk thumbs up, follow aku di sosial media aku udah leave semua linknya di description box di bawah, termasuk TikTok juga buat kalian yang nggak tahu aku punya TikTok loh. Namanya itu adalah UV Phantom. Anyway, thank you so much for watching. Hari ini aku pakai lipstick dari Tom Ford. Warnanya adalah First Time dan lashes aku dari Ahura Lash tipenya So. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you like these stories. Thank you for subscribing. Stay beautiful, stay handsome, stay kind, and I will see you in my next video. Bye guys! Anywhere, whenever.